Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini ya dan seterusnya insyaallah kita akan berjumpa di setiap hari Sabtu ya, karena kita ya ada kajian online ya, dan alhamdulillah Kak Vicky sudah menjalani kajian online ini sejak pandemi adik-adik ya. Mungkin ada adik-adik yang baru bergabung atau mungkin ada adik-adik yang baru mengenal Kak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Kak Vicky sudah lama ya melakukan kajian online via Google Meet, terutama sejak kita pandemi di tahun 2020 ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, insya Allah untuk bulan Agustus ini sudah dimulai dari pekan pertama kemarin ya. Dan pekan pertama kemarin itu materi pelajaran kita adalah mengenal rukun iman. Nah ya, adapun adik-adik yang belum menyaksikan atau belum mengikuti kajian pada pekan yang pertama, insya Allah nanti Kak Vicky akan share linknya, video dan juga PDF-nya di grup ya. Dan pekan kedua kemarin kita libur karena Kak Vicky safar, dan sekarang kita masuk pekan ketiga. Jadi kita akan melanjutkan kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pekan keempat, berarti pekan depan, Sabtu pekan depan, materi kita adalah melanjutkan kajian fikih ibadah ya. Baik adik-adik rahimakumullah, di depan kalian sudah ada slide ya, yang kalian bisa zoom out, bisa dibesarkan, jadi kalian bisa sambil membaca materi yang Kak Vicky sampaikan. Nah, seperti biasa adik-adik, Kak Vicky membawakan adab belajar ya. Rumaisyo, coba dibaca dong adab belajarnya, ada 5 poin. Silakan Rumaisyo dibaca. Suaranya yang kenceng ya. Ya. Adab belajar. Belajar ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Patuh kepada perintah guru. Belajar dengan tenang, mencatat dan menghafal pelajaran yang diberikan. Berkata baik atau diam. Iya, jazakillahu khairan. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah dengar suara Rumaisyo ya. Kalau Rumaisyo alhamdulillah rutin ikut kajian Kak Vicky, jadi sudah terbiasa. Nanti mungkin adik-adik ada yang namanya Kak Vicky panggil ya. Jadi Kak Vicky sarankan kalau kalian nanti ikut kajian, entah itu pekan depan atau pekan-pekan berikutnya, kalian pakai akun dengan nama kalian sendiri. Jadi Kak Vicky nanti bisa langsung panggil nama kalian. Nanti Kak Vicky suruh baca ya. Atau Kak Vicky nanti akan suruh kalian menjawab pertanyaan atau lain-lain ya. Baik adik-adik rahimakumullah. Kita sekarang ya masuk ya pada pelajaran berikutnya, yaitu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 6 tahun. Pada pertemuan yang lalu adik-adik kita sudah menceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 2 tahun dan 4 tahun ya. Dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di usia 4 tahun, beliau ketika sedang bermain sama teman-temannya di kampung Bani Sa'diyah ya, beliau didatangi 2 orang malaikat, yang mana salah satu malaikatnya adalah malaikat Jibril alaihi salam,
dan terjadi peristiwa yang sangat besar atau sangat aneh mungkin adik-adik rahimakumullah. Karena di zaman tersebut tidak ada yang namanya peristiwa orang yang dilakukan operasi, kasarnya gitu adik-adik ya. Jadi Rasulullah itu ketika di usia 4 tahun didatangi oleh malaikat Jibril dan temannya dari kalangan malaikat. Lalu Nabi Muhammad dadanya dibelah, terus hatinya dibersihkan. Ya, nah kalian nanti kalau penasaran bisa menyaksikan rekaman videonya. Baik adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan saat usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun, adik-adik rahimakumullah, sang ibu yaitu yang bernama Aminah mengajak beliau ke kota Madinah untuk menziarahi kuburan ayahnya, yaitu siapa adik-adik nama ayahnya? Abdullah ya. Nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah. Nama ibunya adalah Aminah. Nah, mereka adik-adik yaitu Nabi Muhammad dan ibundanya pergi ke Madinah ditemani oleh sang kakek yaitu Abdul Muttalib. Nah, adik-adik Kak Vicky mau tanya nih, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib ini kakek dari ayah atau kakek dari ibu ya? Siapa yang tahu? Iya, Kian, apa jawabannya? Dari ayah. Kakek dari ayah. Masya Allah, jazakallahu khairan. Mumtaz, bagus ya. Kakek dari ayah yang bernama Abdul Muttalib. Nah adik-adik rahimakumullah, perjalanan yang jauh dimulai dari kota Mekah ke kota Madinah. Emang berapa kilometer Kak Vicky? Nah nanti Kak Vicky akan menampilkan mapnya atau petanya adik-adik. Nanti kalian bisa lihat ya. Dan perjalanan ini adik-adik rahimakumullah adalah perjalanan yang paling jauh yang Nabi Muhammad kecil lakukan ketika di usia beliau baru saja menginjak 6 tahun ya. Emang kayak gimana Kak Vicky petanya? Nah kalian bisa lihat ya di sini nih. Nah Kak Vicky besarkan. Nah adik-adik rahimakumullah, ini Kak Vicky ambil dari Google Meet ya. Dari Google Meet salah, dari Google Map. Dari provinsi Mekah ke provinsi Madinah, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi. Nah lihat adik-adik, kalau kita berjalan, ini jalannya seperti ini ya. Ada 2 rute. Ada yang satu rutenya mengikuti jalur pantai, ada juga rute yang lainnya. Dan jaraknya sama-sama 4 hari ya. 4 hari nih adik-adik. Dan yang paling menakjubkan, jarak dari kota Mekah ke Madinah itu kurang lebih 477 km adik-adik. Wow, panjang sekali perjalanannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru berusia 6 tahun. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, perjalanan yang dilakukan dengan jalan kaki yang kalian lihat di gambar, ya, ini memakan waktu 4 hari dan beberapa jam. Dengan catatan adik-adik, 4 hari ini orang itu jalan terus, nggak ada istirahatnya. Jadi dari Mekah berangkat ke Madinah, adik-adik jalan kaki tanpa berhenti selama 24 jam. Subhanallah. Ini 4 hari adik-adik, dan ini cuma jalan kaki ya. Dan perjalanan di zaman kita sekarang dengan di zaman Nabi Muhammad SAW dulu sangat berbeda. Dulu adik-adik rahimakumullah, biasanya perjalanan dari kota Mekah ke
ke kota Madinah memakan waktu 7 hingga 12 hari perjalanan. Wah, lama sekali Kak Fikih. Iya adik-adik, ya. Semua ini tergantung dengan apa yang mereka lakukan di perjalanan tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jumlahnya rombongan yang pergi. Jadi gini adik-adik. Dulu orang-orang Mekah itu biasa mereka pergi ke Syam untuk berdagang, atau mereka pergi ke Madinah untuk membeli kurma. Karena Madinah dulu adik-adik adalah banyak perkebunan kurma dan terkenal dengan kurmanya. Jadi kalau mereka berjalan dengan kuda dan itu hanya 1 atau 2, 3 orang, itu perjalanannya sangat cepat, ya. Lalu kalau misalkan mereka naik unta dan untanya banyak, itu perjalanannya sampai ya sekitar hampir 2 pekan atau kurang dari itu. Dan yang paling lama adik-adik perjalanan dengan keledai. Dengan keledai, ya. Keledai itu kalau misalkan walaupun 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, tapi lamban, ya. Begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalian coba lihat ada gambar di sini. Ada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai unta. Nah, biasanya dulu nih adik-adik ya, orang-orang di zaman kala itu kalau naik unta bergerombol seperti ini. Jadi mereka itu berbaris memanjang gitu adik-adik ya. Dan biasanya untanya itu dipakaikan sebuah tempat untuk menyimpan barang-barang yang mereka bawa. Nah, kalau unta karena mereka tinggi dan besar, langkah mereka pun juga panjang adik-adik. Jadi walaupun jalannya nggak terlalu cepat, karena langkahnya yang panjang, jarak tempuhnya jadi lebih cepat, ya. Dan berikutnya adik-adik rahimakumullah, perhatikan. Nah, di sini juga ada orang yang mengendarai kuda. Nah, kalau pakai kuda bisa cepat jalannya, berpacu, ketepak ketepuk, ketepak ketepuk, ketepak ketepuk. Wah, biasanya kalau pakai pakai kuda adik-adik, mereka tuh kalau cuma 1 atau 2 orang bisa cuma sekitar 4 atau 3 hari berjalan dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang paling lama adalah ini nih adik-adik. Ada yang tahu nggak nih gambar apa? Gambar kelinci Kak Fikih. Bukan kelinci. Gambar keledai ya adik-adik ya. Masya Allah. Gambar keledai itu, lihat ya adik-adik, keledai itu kan kecil ya. Ya. Keledai itu kecil. Lalu keledai itu lemah, nggak sekuat kuda dan unta. Nah, adik-adik rahimakumullah. Jadi itulah kendaraan-kendaraan yang ya bisa kita saksikan atau bisa kita lihat bagaimana kendaraan-kendaraan yang digunakan oleh orang-orang di zaman dahulu. Kalau sekarang sih enak adik-adik, ya enggak? Ada kereta, ada pesawat, ada motor, ada mobil, ada bis ya, begitu. Nah, Kak Fikih pernah waktu dari Jeddah adik-adik ke Madinah itu naik bis. Naik bis perjalanannya antara 4 hingga 5 jam. Dan itu perjalanannya cukup lama ya. Kira-kira kalau misalkan di Indonesia itu 4 jam dari Jakarta ke kota Pekalongan. Jauhnya segitu adik-adik ya, dari Jakarta ke kota Pekalongan. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalian lihat di gambar berikutnya. Ini adalah kota Madinah di zaman dahulu. Kota Madinah di zaman dahulu adik-adik, atau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dipenuhi dengan kebun kurma. Dan ini Kak Fikih ambil gambarnya, kurmanya lagi panen adik-adik.
Coba kalian lihat tuh, banyak sekali ada buah-buah kurma yang sedang dibungkus dan siap dipanen. Dan adik-adik, kurma itu kalau di Madinah ya, beda dengan kurma yang biasa kita makan di Indonesia. Jadi kalau misalkan orang-orang sana hasil panennya itu dibagi dua adik-adik. Yang bagus-bagus mereka konsumsi atau mereka bagikan. Nah, yang kurang-kurang bagus mereka jual ya keluar Madinah, biasanya begitu ya. Makanya rasa kurma yang kita makan dari Madinah langsung dengan rasa kurma yang sudah sampai di Indonesia mungkin berbeda. Nah, sekarang adik-adik, inilah kota Madinah yang di zaman kita. Siapa yang pernah ke Masjid Nabawi? Ada yang pernah nggak adik-adik ke Masjid Nabawi? Pernah nggak ikut ayah atau ibunya umroh? Belum pernah ya? Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rizki nanti kalian bisa menunaikan ibadah umroh atau haji. Amin ya robbal alamin. Nah adik-adik, kata para ulama, di zaman dahulu kota Madinah, bukan perkebunannya ya, kota Madinah itu luasnya adalah sebagaimana luasnya areal Masjid Nabawi yang ada sekarang. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini adalah keseluruhan kota Madinah di zaman dahulu. Kan beda adik-adik ya, kota Madinah di zaman sekarang dengan kota Madinah di zaman dahulu. Kalau dulu ya bangunannya dibuat dengan tanah liat, batu-batuan ya, atau kayu-kayu, atapnya dari pelepah kurma, rumahnya nggak besar-besar adik-adik. Berbeda dengan sekarang, rumahnya tingkat, banyak hotelnya ya, dan juga lantainya sudah pakai marmer atau keramik. Jadi kota Madinah itu semakin meluas ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kita lanjut ke ceritanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya gambar yang Kak Vicky tampilkan tadi, kalian jadi terbayang ya gimana keadaan Rasulullah, ibunya dan kakeknya ketika melakukan perjalanan ke Madinah. Setelah mereka, yaitu Nabi Muhammad, ibu dan kakeknya sampai ke kota Madinah adik-adik, mereka tinggal di kota Madinah selama 1 bulan. Lalu setelah itu akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Kak Vicky, kok lama banget Nabi Muhammad sama ibu dan kakeknya tinggal di Madinah? Emangnya mereka punya saudara di sana? Bisa tinggal di sana, bisa nginep di sana lama. Nah, adik-adik rahimakumullah, jadi kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abdul Muttalib itu punya kerabat di Madinah, ya, punya kerabat di Madinah, ada keluarganya. Jadi mereka bisa tinggal sebulan di sana, mereka dijamu oleh keluarga dari kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Ya, tapi adik-adik, setelah mereka pulang dari kota Madinah ke kota Mekah, qadarullah wa ma syafa'ala, ya. Ketika perjalanan pulang, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Jadi pulang ya dalam keadaan kurang sehat alias sakit adik-adik. Dan beliau pun melakukan perjalanan tersebut sehingga sakitnya nambah parah. Ya. Sekarang adik-adik kalau misalkan ada orang lagi sakit ya, di zaman kita sekarang kan ya, kalau mau dibawa ke rumah sakit pakai ambulans. Ya, pakai ambulans bunyinya tenonenonenonenot. Wow, ya. Pakai lampu yang warna merah itu ya, lampu strobo dan seterusnya adik-adik agar mudah perjalanannya. Kenapa? Karena kalau orang udah sakit adik-adik kita harus segera tangani. Nah ini berbeda di zaman dahulu adik-adik. Ada orang sakit
ya udah lagi di dalam perjalanan, ya dia harus bersabar sejauh perjalanan itu dia tempuh. Nah, adik-adik rahimakumullah, karena sakitnya bertambah parah, ya, mereka atau Nabi Muhammad, ibunya ya Aminah, ketika sampai di daerah yang namanya Abwa. Abwa itu adik-adik jadi sebuah kota atau sebuah daerah yang lebih dekat ke kota Madinah, ya. Jadi perjalanan mereka itu nggak jauh dari kota Madinah. Akhirnya ibunya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Aminah, wafat alias meninggal di daerah situ. Namanya kota Abwa, ya. Dan adik-adik, ya, namanya orang sudah meninggal di zaman dulu adik-adik, ya, karena sulitnya transportasi kendaraan. Akhirnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di daerah Abwa tersebut. Karena nggak mungkin adik-adik mayatnya dibawa pulang ke kota Mekah, karena perjalanannya jauh, terus juga nanti malah memberatkan di perjalanan. Belum lagi yang namanya orang sudah meninggal nanti bisa membusuk dagingnya, ya. Kalau dagingnya busuk terus mengeluarkan bau, mengeluarkan apa namanya, bau, ya, bisa mengundang binatang buas, dan ini berbahaya adik-adik, ya. Makanya adik-adik kalau kita lihat, ya, kalau Kak Vicky baca buku sejarah adik-adik, kuburan zaman dahulu itu digalinya sangat dalam. Galinya itu nggak seperti galian kubur di Indonesia, dalam adik-adik. Kenapa? Karena dulu itu ada singa gurun, ada macan gurun, ada binatang-binatang buas, ya. Sehingga kalau misalkan dikubur begitu saja, nanti digali dan dimakan sama binatang buas. Nah, adik-adik rahimakumullah, tepat di hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yatim piatu. Yatim piatu maksudnya apa Kak Vicky? Maksudnya tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Karena ayahnya sudah wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Lalu yang kedua, Rasulullah ibundanya wafat ketika beliau berusia 6 tahun adik-adik. Nah, adik-adik rahimakumullah. Nah, ini Kak Vicky minta siapa ya? Misha, coba baca. Bisa nggak nih? Misha atau Iza nih? Coba dibaca, nak. Iya, silakan. Bacanya yang bagus ya. Silakan. Ibunda yang tercinta kini telah tiada. Dia yang tercinta telah wafat dan dikubur di dalam tanah. Senyuman manisnya kini telah ikut menghilang. Kata-kata dan nasihat serta tawanya hanya bisa hadir di dalam kenangan. Cintailah ibu kalian selagi mereka masih hidup. Sayangi mereka dengan kasih yang sangat. Jadilah anak yang baik serta bertakwa kepada Allah. Jazakillahu khairan, ya, masya Allah, masya Allah. Coba yang ikhwan siapa yang mau baca nih? Yang putra, santri yang putra siapa yang mau baca? Iya, silakan sebut namanya. Iya, Kian, silakan. Ibunda yang terkini, yang tercinta kini telah tiada. Dia yang tercinta telah wafat dan dikubur di dalam tanah. Senyuman manisnya kini telah ikut menghilang. Kata-kata dan nasihat serta tawanya hanya bisa hadir di dalam kenangan. Cintailah ibu kalian selagi mereka masih hidup. Sayangi mereka dengan kasih yang sangat, dan jadilah anak yang baik serta bertakwa kepada Allah. Iya, jazakallahu khairan Kian. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya. Dari pesan ini Kak Vicky ingin mengingatkan, kalau ibunda kalian masih ada, ayah kalian masih ada,
maka sayangi mereka keduanya dengan sayang yang sangat. Ya, karena adik-adik rahimakumullah, ya, kalau kedua orang tua kita sudah nggak ada, hidup kita nanti akan menjadi sangat sulit sekali. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 6 tahun kedua orang tuanya sudah tidak ada, ya. Maka bersyukurlah kalau misalkan ayah dan ibu kalian atau abi dan umi kalian masih hidup dan masih sehat sekarang ini, ya. Jangan suka membantah perintah kedua orang tua, ya, taat kepada mereka semuanya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, di usia 6 tahun Nabi Muhammad kecil sudah tidak punya ayah dan ibu. Sungguh ujian yang besar bagi Nabi Muhammad kecil. Kata para ulama adik-adik rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan hal ini agar menyiapkan mental dan kekuatan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika beliau nanti diangkat menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, maka ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akan semakin hebat dan semakin besar. Semua manusia adik-adik rahimakumullah yang beriman kepada Allah pasti akan diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan banyak pelajaran dan kebaikan di balik setiap ujian atau musibah. Pasti mungkin adik-adik kita akan merasa bahwa kok Allah ngasih ujian ke Nabi Muhammad tuh berat banget sih Kak Vicky. Allah nggak sayang ya sama Nabi Muhammad. Kan bisa Nabi Muhammad itu diangkat jadi seorang nabi dan rasul dalam keadaan ayah dan ibunya masih ada. Tapi kok Allah berbuat seperti itu? Nah, adik-adik rahimakumullah, ada beberapa ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Kak Vicky bawakan. Nah, Kak Vicky mau suruh Akilah. Mana Akilah? Ada nggak Akilah? Ada. Nah, Akilah coba dibaca ayatnya, ayat Qur'annya. Ayyut suraku Iya, apa artinya Akilah? Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut ayat 2. Jazakillahu khairan Akilah. Nah, adik-adik rahimakumullah, di ayat ini Allah sendiri yang bilang bahwa setiap orang yang mengaku dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada hari akhir, pasti mereka akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan bukan berarti kalau ada orang yang diuji sama Allah, Allah nggak sayang sama dia. Bukan adik-adik ya. Justru ya, terkadang adik-adik rahimakumullah, jika ada orang yang soleh, ada orang yang solehah, ada orang yang bertakwa kepada Allah, lalu Allah kasih dia ujian, itu sebagai tanda bahwa Allah sedang mencintai dia, Allah sedang menyayangi dia. Ya, itu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya siapa yang mau baca nih Al-Qur'annya? Ya, Akilah sudah. Zahra silahkan. Ada yang namanya Zahra. Akun atas nama Zahra. Siapa nih akun atas namanya Zahra? Tadi angkat tangan, nggak jadi sekarang. Siapa lagi nih yang mau baca?
Baca Al-Qur'annya? Nggak ada? Aku. Siapa namanya? Iza. Oh Iza, ya Iza, silakan Iza. Coba kelihatan nggak? Wa asa an takrahu Syai'au. syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya apa Iza? Mikrofonnya mati, nggak dinyalain. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Jazakillahu khairan Iza, Masya Allah ya. Iza kelas berapa Iza? Kelas 4. Kelas 4, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya menuntut ilmu di sekolah ya, amin. Adik-adik, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Ya, sebel, kesel perasaannya gitu adik-adik. Padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Kalian udah senang-senang adik-adik. Udah bahagia mendapatkan sesuatu, ternyata itu tidak baik bagi kamu. Allah yang mengetahui, sedang kamu nggak mengetahuinya. Jadi adik-adik rahimakumullah, kadang adik-adik tidak semua perkara, tidak semua kejadian yang kita alami di dunia ini, ya, terkait kejadian itu sangat buat kita kesel. Misalkan nih adik-adik ya, kejadiannya lucu nih, lucu. Kalian udah dibuatin makanan kesukaan kalian sama umi kalian. Misalnya apa ya makanan kesukaannya ya? Misalkan makanan kesukaannya nasi goreng spesial. Masya Allah, nasi goreng spesial adik-adik. Udah dibuatin sama umi, udah mateng adik-adik. Tiba-tiba pas mau diambil ke piring, piringnya jatuh, prang. Ya, pasti kita kesel banget tuh. Ya umi, aku padahal udah seneng banget nih mau makan nasi goreng buatan umi, tapi jatuh, nasinya ke lantai semuanya. Ya, udah gitu langsung nasinya direbutin sama cicak nakal. Aduh, ya Allah, sedih banget. Nah, bisa jadi adik-adik rahimakumullah, karena kejadian tersebut ya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Misalkan ternyata kalau kalian makan nasi goreng itu perut kalian jadi sakit, ya, bisa jadi. Nah, inilah maksudnya dari ayat surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Dan juga ada sebuah hadis nih adik-adik ya. Dari tadi perempuan terus, Kak Vicky mau coba panggil yang laki-laki nih, ada siapa aja? Selain Kian ada siapa lagi ya? Silakan. Siapa namanya?
Oh, Ibrahim. Kok namanya Zahra sih kamu? Iya pakai akun kakak. Nggak ada videonya juga. Ibrahim, silakan dibaca. Dari Mus'ab bin Sa'id, dari ayahnya, ia berkata, wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah menjawab, para nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ahmad. Iya, barakallahu fika Ibrahim. Nah, adik-adik rahimakumullah, ini ada hadis yang Kak Vicky bawakan. Dan Rasulullah langsung ditanya sendiri ya sama sahabat, wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi. Jadi adik-adik, para nabi itu ujiannya memang berat, ya, ujiannya memang dahsyat, berbeda dengan ujian yang kita sebagai manusia biasa, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, pelajarannya adalah dari kalangan para nabi dan rasul juga manusia, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling berat ujiannya. Tidak ada hamba Allah yang diuji lebih berat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita sedang mendapatkan ujian, maka ingat Nabi Muhammad agar ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi ringan untuk dilewati. Kak Vicky, emang Rasulullah diujinya apa aja sih? Aku jadi penasaran. Nah, makanya adik-adik ya ikuti terus kajian Sirah for Kids yang membahas tentang kisahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahir hingga beliau wafat. Tentunya bersama Kak Vicky. Nah, adik-adik rahimakumullah, itulah pelajarannya. Nah, ini ada sebuah perumpamaan yang Kak Vicky bawakan. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa anak yang sedang mengganggu temannya. Temannya ada yang menangis dan salah satu temannya ada yang mentertawakan dan satunya lagi juga menggoda, adik-adik rahimakumullah. Nah, di sekolah biasanya ini disebut dengan bully, ya. Adik-adik rahimakumullah, dibully teman adalah contoh ujian yang Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian dibully di sekolah, kalian harus bersabar. Dan tidak hanya bersabar adik-adik, ya, kalian wajib melaporkan setiap pembulian yang terjadi kepada guru. Pak guru, ada ibu guru, ada ustadz, ada ustadzah, atau ada Pak Satpam, atau ada Pak OB, ya. Dan juga laporkan kejadian pembulian terhadap orang tua kalian di rumah, ya. Dan ini yang penting adik-adik, kalian juga harus bisa membela diri agar tidak selalu dibully. Mudah-mudahan kalian di sekolah anak yang baik, nggak suka bully temennya. Karena bully temen itu adik-adik akhlak yang sangat buruk. Kak Vicky dulu pernah ngajar di SDIT, ya. Dan di SDIT tersebut adik-adik sering terjadi pembulian, subhanallah. Kakak kelasnya membuli adik kelasnya, atau teman kelasnya membuli teman kelasnya sendiri. Padahal belajar bareng, main bola bareng, main petak umpetnya bareng-bareng, tapi suka bully temennya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau kalian biasa membuli teman di sekolah, hati-hati. Itu merupakan perbuatan kezaliman. Kata Rasulullah, kezaliman itu adalah kegelapan nanti di akhirat. Karena semakin banyak kita berbuat zalim kepada orang lain,
Di dunia adik-adik, nanti di akhirat kita cahayanya kecil banget. Karena kata Rasulullah adik-adik, nanti ketika kita mau melewati jembatan Sirat, yang jembatan panjang itu adik-adik dan licin, di bawahnya ada neraka, Allah kasih kita cahaya. Nah kalau kita banyak berbuat zalim, nanti cahayanya makin kecil. Coba kalian bayangin tuh, lagi jalan di tempat yang gelap, tapi lampu senternya, lampunya kecil banget. Gimana mau lihat jalan? Bisa-bisa nyasar adik-adik. Dan juga adik-adik rahimakumullah ya, perbuatan pembulian ya itu harus ditinggalkan. Karena sangat tidak baik untuk di sekolah. Contoh gini adik-adik, ada teman kalian orangnya semangat belajar, semangat beribadah di sekolah, orangnya rajin sholat duha, sholat di masjid, berjamaah, sholat zuhur, rajin baca Quran, pintar di kelas, dibully sama kalian. Lalu tiba-tiba dia sedih, dia nggak mau lagi sekolah. Coba tuh adik-adik, gimana? Ya, itu sangat sangat jelek sekali pembulian itu. Kita harus tinggalkan. Lalu berikutnya adik-adik rahimakumullah, ya ada gambar obat, termometer. Nah berarti ini apa nih? Sakit. Sakit adik-adik rahimakumullah juga ujian yang Allah berikan. Dan kita harus bersabar. Selain bersabar adik-adik, kita juga harus banyak berdoa kepada Allah dan juga berobat. Ya. Dan contoh sabar ketika kita sakit adalah tidak banyak ngeluh. Nah, biasanya nih adik-adik kalau lagi sakit manggilnya Umi terus nih. Mama, ya. Umi, aku sakit nih. Nah, itu banyak ngeluh adik-adik. Dan itu hanya menambah sakit kita semakin panjang. Jadi kita harus gimana dong Kak Vicky? Daripada kita ngeluh, kita ganti dengan banyak berzikir kepada Allah. Lalu ketika kita sakit, kita harus rajin berdoa. Justru ibadahnya harus semakin apa? Semakin giat. Ya, dan juga kita adik-adik rajin minum obat. Harus rajin minum obat. Siapa di sini yang kalau lagi sakit malas minum obat? Ada nggak? Akilah, ya jangan ya. Rumah Iso juga. Iya Kak Vicky, soalnya kalau obat kan pahit. Aku nggak suka obat. Nah kalau kalian nggak suka obat, makanya kalau Umi atau Abi nasehatin, jangan jajan sembarangan, jangan suka minum es. Kalian harus nurut ya. Dikit-dikit makannya seblak, dikit-dikit makannya mercon itu loh. Apa yang pedes-pedes itu? Terutama yang perempuan-perempuan nih sukanya makannya pedes-pedes ya adik-adik ya. Aduh, nggak bagus itu buat perut ya. Nah adik-adik rahimakumullah, sudah 45 menit kita belajar dan kita sudah berada di akhir pelajaran kita. Nah itulah tadi kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 6 tahun. Insya Allah untuk pelajaran berikutnya kita akan mengisahkan bagaimana keadaan Rasulullah SAW setelah ditinggal wafat oleh ibundanya. Beliau tinggal sama siapa, dirawat sama siapa, lalu bagaimana kehidupannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini Kak Vicky buka tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Kak Vicky kasih kesempatan 2 orang. Iza, silakan. Iza mau nanya apa? Kan katanya kalau kita sakit, kita jangan cengeng.
Ya, tapi kalau kita masih kayak lagi sakit banget, kita berzikir tapi kayak nggak kuat itu gimana? Masya Allah. Iya, Iza pertanyaannya bagus ya. Kata Iza adik-adik, kalau misalkan kita sakit terus kita mengaduh gitu ya, mengaduh, ya Allah, kok kepala aku pusing banget ya. Nah, kalau kita masih menyebut nama Allah itu boleh kata para ulama. Ada juga mengaduh adik-adik, mengeluh yang diharamkan. Contoh misalkan kalian lagi sakit, ngeluhnya gini, ya Allah, kok engkau jahat banget sih sama aku? Aku kan udah rajin sholat, kok aku dikasih sakit? Aku kan juga udah berdoa, udah minum obat, kok aku nggak dikasih kesembuhan? Nah, itu yang nggak boleh adik-adik ya. Itu mengeluh yang diharamkan, mengaduh yang diharamkan. Akilah mau nanya apa? Silahkan. Kak, kalau pas Aminah meninggal, Aminah umurnya berapa? Subhanallah. Akilah nanya Kak Vicky, itu uminya Rasulullah umurnya berapa ketika Rasulullah wafat? Adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky pernah baca ya, itu sekitar usia 30 tahunan adik-adik. Usia 30 tahunan ya. Adapun ayahnya Rasulullah maka lebih muda lagi ya. Begitu. Ya, tapi wallahu a'lam ya. Mungkin nanti Akilah bisa tanya dengan ustadz-ustadz yang lain ya. Tapi itu yang Kak Vicky baca sekitar usia 30 tahunan. Silakan Bilqis mau tanya apa? Waktu Nabi Muhammad bayi, kenapa Nabi Muhammad tidak disusui ibunya? Oh, Masya Allah. Bilqis nanya ya, kalau Nabi Muhammad itu dulu kecilnya kenapa nggak disusui sama ibunya? Kenapa Rasulullah ketika kecil malah dibawa ke Bani Sa'diyah atau ke Bani Sa'ad? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak jawabannya? Kak Vicky sudah jelaskan loh waktu pertemuan kisah Nabi Muhammad ketika Rasulullah. Iya Kian. Tradisi bagi Bani Sa'ad dan juga kebanyakan orang Arab suka menitipkan bayinya. Masya Allah, mumtaz. Ada lagi nggak Kian selain itu? Udah. Karena banyak penyakit di kota Mekah. Masya Allah, Akilah pinter ya. Betul. Jadi Bilqis, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kok nggak disusuin sama uminya dulu? Jadi ada dua faktor, ada dua sebab. Pertama, udah menjadi tradisi orang-orang Mekah, kalau ada dedek bayi lahir, mereka itu dibawa dedek bayinya sama orang-orang pedalaman, sama orang-orang kampung, sama orang-orang desa untuk disusui di daerah mereka. Lalu yang kedua, karena di zaman itu adik-adik dan Bilqis ya, kota Mekah itu menjadi sebuah kota yang paling banyak dikunjungi oleh manusia dari berbagai negeri dan daerah. Sehingga mereka kadang bawa virus, bawa penyakit, dan bawa hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak kecil. Sehingga dulu mungkin pernah ada kejadian banyak anak-anak kecil yang meninggal, yang wafat, yang sakit dan seterusnya ya. Jadi itu. Ada lagi nggak adik-adik nih yang mau bertanya? Ya, Iza mau nanya lagi. Apa? Katanya kan itu penyakitnya virus. Tapi virusnya dari mana? Zaman dulu masih virus ya? Iya, Masya Allah. Iza bertanya, Kak Vicky, emang di zaman Rasulullah itu udah ada virus, udah ada penyakit, udah ada sayang.
Ya, bahkan di zaman Rasulullah itu ada penyakit yang namanya taun. Wah, taun itu seperti kayak kemarin, kayak kasus pandemi corona adik-adik rahimakumullah. Tapi taun itu ada yang menyerang kulit, ada yang menyerang pencernaan. Ini yang Kak Fikri baca dari buku-buku sejarah. Ya, seperti itu. Jadi adik-adik dari zaman dahulu memang sudah ada wabah, sudah ada virus, ya. Begitu. Nah, ini saja adik-adik rahimakumullah, sudah 50 menit kita belajar. Jangan lupa adik-adik ya, kalau yang belum sholat asar nanti sholat asar karena masih ada waktu. Dan insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya, untuk membahas ya kajian fikih ibadah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.